Tangan dingin asisten Shin Tae-yong buat bomber timnas Indonesia meradang, Kapten Rizky Ridho beri layangkan kredit pada striker Persib. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes masuk bidikan Manchester United untuk gantikan Andre Onana. Kabar buruk bagi timnas Indonesia, pemain andalan Shin Tae-yong super lincah dan gesit dilanda cedera. Butuh jam terbang sebanyak-banyaknya. Pilih lanjutkan pemusatan latihan di Spanyol. Nova Arianto, timnas U17 Indonesia punya dasar mental bagus. Terungkap PSSI sedang proses naturalisasi dua pemain keturunan untuk timnas U20 Indonesia, bukan Mauresmo Hinoke. Empat pemain ini comeback ke timnas Indonesia jelang lawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 3, calon pesaing Mes Hilgers. Miris Emil Audero Mulyadi sempat menghilang dari Liga Italia usai tolak tawaran timnas Indonesia. Ternyata nasibnya kini berujung ketidakpastian. Walau ada Mes Hilgers dan Eliano Reijndar, media Vietnam sebut mustahil timnas Indonesia menang lawan Bahrain. Jika seperti ini grafik awalnya Bahrain. Harapan Erick Thohir untuk secara luas sepak bola Indonesia dan adanya bola tanda tangan Paus Franciscus ini mungkin mengubah nasib sepak bola Indonesia selamanya. Resmi negatif 23 nama pemain timnas U20 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 minus Wilber Jardim dan Arkan Kakak. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Tangan dingin asisten Shin Tae-yong buat bomber timnas Indonesia meradang, Kapten Rizky Ridho beri layangkan kredit pada striker Persib. Tangan dingin asisten Shin Tae-yong di timnas Indonesia, Yeom Ki-hun berhasil memoles ketajaman bomber skuad Garuda. Usai Ramadan Sananta dan Hoki Caraka, kini giliran striker Persib, Dimas Derajat, yang mampu mencetak gol indah di Liga 1. Tak tanggung-tanggung, Dimas Derajat mencetak gol di laga El Clasico Liga 1 antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Dimas Derajat mencetak gol indah dengan tendangan keras yang sempat ditangkis oleh kiper Persija, Carlos Eduardo. Dengan kekuatan tersebut, bola justru terpantul ke mistar gawang dan akhirnya menjebol gawang Persija. Persib pun menggandakan keunggulan dengan gol Rian Kurnia di babak kedua. Kapten timnas Indonesia Rizky Ridho yang menjadi lawan Dimas Derajat pun melontarkan komentar mengejutkan. Mengingat tingginya rivalitas di antara kedua tim, Rizky Ridho mengakui kehadiran asisten pelatih timnas Indonesia, Yeom Ki-hun, membawa dampak signifikan pada bomber Liga 1. Menurut saya, Dimas berkembang sangat banyak karena sekarang di timnas Indonesia juga kedatangan pelatih striker baru, kata Rizky Ridho usai laga. Mantan bek Persebaya ini mengakui ketajaman striker Liga 1 ini bisa berdampak pada permainan timnas Indonesia. Mungkin Dimas dapat ilmu banyak dari beliau selama di timnas Indonesia. Golnya sangat bagus juga, kata Rizky Ridho.
Kehadiran Yeom Ki-hun seakan menjadi jawaban atas kebutuhan timnas Indonesia dalam memoles pemain depan ketika mencetak gol. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes masuk bidikan Manchester United untuk gantikan Andre Onana. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes masuk bidikan Manchester United demi menggantikan Andre Onana. Maarten Paes terus menunjukkan pesonanya bersama sang klub FC Dallas. Minggu dalam kurung 22 September 2024 pagi waktu Indonesia Barat, FC Dallas menjamu Los Angeles FC dalam kurung LAFC di lanjutan Major League Soccer dalam kurung MLS 2024. Kiper 26 tahun ini pun dipercaya sebagai starter. Seperti biasa, Maarten Paes selalu membuat penyelamatan minimal 3 kali per pertandingan. Untuk laga ini, ex-kiper timnas Belanda Ustrip 21 ini membuat 3 penyelamatan krusial, termasuk menggagalkan sepakan first time salah satu pemain LAFC dari jarak dekat. Oh my Maarten, tulis akun Instagram FC Dallas @dallas mengomentari tepisan Maarten Paes yang menggagalkan peluang emas personil LAFC. Berkat bantuan Maarten Paes, FC Dallas menang 3-1 atas LAFC. Bahkan penyerang LAFC yang berpengalaman memenangkan trofi Piala Dunia, Olivier Giroud, gagal membobol ex-kiper FC Utrecht tersebut. Banyak netizen di media sosial yang melemparkan harapan. Salah satunya akun @thedoor yang berharap Maarten Paes diboyong Manchester United. Bentar lagi jelas pindah ke MU, tulis akun di atas mengomentari video unggahan FC Dallas. Peluang Maarten Paes diboyong Manchester United terbuka lebar. Sebab pelatih Manchester United Erik ten Hag biasa mendatangkan pemain yang ada kaitannya dengan Belanda. Di bursa transfer musim panas 2024 saja, ada 3 pemain yang kaitannya dengan Belanda didaratkan Erik ten Hag. Sebut saja penyerang timnas Belanda Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt dalam kurung, bek timnas Belanda, dan Noussair Mazraoui dalam kurung, mantan pemain Ajax Amsterdam. Di bursa transfer musim panas 2024, Maarten Paes sempat dibidik klub Serie A Empoli. Namun transfer batal terrealisasi karena Empoli melemparkan tawaran ketika MLS 2024 tengah memasuki fase krusial. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Kabar buruk bagi timnas Indonesia, pemain andalan Shin Tae-yong super lincah dan gesit dilanda cedera. Di laga Persib Bandung versus Persija Jakarta, timnas Indonesia dapat kabar buruk pemain andalan Shin Tae-yong Witan Sulaiman alami cedera. Gelandang timnas Indonesia tersebut mengalami cedera dalam laga Liga 1 Persib Bandung versus Persija Jakarta Senin dalam kurung 23 September 2024. Laga yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung tersebut berakhir dengan skor 2-0 kemenangan untuk tuan rumah. Dalam pertandingan ini, Witan Sulaiman diturunkan sebagai starter. Namun pemain 22 tahun itu harus ditarik keluar usai jatuh tersungkur akibat benturan dengan Rachmat Irianto. Akibat benturan tersebut, Witan mengalami cedera hingga juru taktik Macan Kemayoran, Carlos Pena, harus menariknya keluar.
Kabar cederanya Witan membuat khawatir publik penggemar sepak bola. Pasalnya, Witan termasuk salah satu pemain andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Pada laga timnas Indonesia sebelumnya melawan Arab Saudi dan Australia, Witan selalu mendapat menit bermain. Kendati demikian, fans Garuda banyak mendoakan Witan agar cedera yang dialaminya tidak terlalu parah dan bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Pada laga timnas Indonesia sebelumnya melawan Arab Saudi dan Australia, Witan selalu mendapat menit bermain. Persija sendiri hingga kini belum mengeluarkan statement terkait cedera yang dialami oleh Witan. Butuh jam terbang sebanyak-banyaknya. Pilih lanjutkan pemusatan latihan di Spanyol. Nova Arianto Timnas U17 Indonesia punya dasar mental bagus. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto terus mematangkan timnya jelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Indonesia masuk dalam grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Garuda Asia terus bersiap demi misi untuk lolos ke Piala Asia dan harus mengunci posisi puncak atau lewat jalur runner-up terbaik. Mereka sudah menggelar persiapan panjang dan berlaga di ajang Pinatar Super Cup U16 2024. Pada ajang tersebut, Indonesia sukses meraih posisi ketiga setelah mengalahkan Kepulauan Faroe. Nova Arianto menjelaskan, saat ini Garuda Asia fokus mematangkan taktikal. Beberapa eksperimen terus dilakukan untuk menemukan taktik terbaik. Laga uji coba diambil untuk melihat sejauh mana pemahaman pemain dan bagaimana merek bereaksi saat bertanding melawan tim yang lebih kuat. Pastinya setelah kita melakukan persiapan di Bali dan Bogor, kita selanjutnya melakukan uji coba untuk melihat bagaimana pemain menyerap dari apa yang kita lakukan. Bagaimana taktikal yang akan kita bawa di Kuwait, rencana kita sampai tanggal 30 sebelum bergeser ke Qatar, kata Nova Arianto. Pelatih berusia 45 tahun ini melanjutkan, pengalaman bermain di turnamen luar negeri cukup penting. Apalagi beberapa pemain baru mendapatkan kesempatan pertama untuk bermain di sana. Pengalaman ini yang diharapkan bisa membawa banyak pelajaran bagi mereka. Pastinya sangat berpengaruh karena saya lihat ini jadi hal yang pertama bagi pemain muda ini, lanjutnya. Nova berharap mental pemain bisa semakin solid dan tidak gentar melawan tim dari luar negeri. Ini jadi modal penting sebelum mereka berlaga di kualifikasi Piala Asia nanti. Apalagi mereka membawa misi untuk lolos ke Piala Asia. Bagaimana melihat bagaimana pemain bermain di luar Indonesia dengan menghadapi lawan yang menurut saya secara di atas? Saya akan melihat bagaimana mental pemain apakah sudah siap bermain di Kuwait nanti, tutupnya. Terungkap PSSI sedang proses naturalisasi dua pemain keturunan untuk timnas U20 Indonesia, bukan Mauresmo Hinoke. Selain mempersiapkan proses naturalisasi untuk timnas Indonesia senior, PSSI ternyata juga menyiapkan dua pemain keturunan untuk timnas U20 Indonesia.
Timnas U-Strip 20 Indonesia terus bersiap untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Pada Minggu dalam kurung 22 September 2024, PSSI telah merilis 23 nama untuk skuad final Timnas U20 Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Sebagian besar skuad adalah pemain-pemain yang mengantarkan Timnas U-Strip 19 Indonesia juara ASEAN Cup U-Strip 19 2024. Termasuk Jens Raven yang menjadi salah satu pemain yang sudah dinaturalisasi untuk Timnas U20 Indonesia. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, mengatakan PSSI sedang memproses 2 pemain keturunan tambahan, yakni Tim Geipens dan Dion Marks. Dalam kurung, pemain abroad sudah tidak ada dalam kurung yang menyusul kecuali Wilber, kata Indra Syafri saat menjelaskan soal situasi Wilber Jardim. Tidak ada lagi kan tim dalam kurung Geipens dan Dion dalam kurung Marks lagi proses. Hal ini juga senada dengan yang pernah dikatakan manajer Timnas U20 Indonesia Ahmad Zaki Iskandar. Saat ini tim dan Dion dikabarkan tengah melengkapi dokumen untuk proses naturalisasi. Tim Gibbons bermain untuk FC Emmen di Eerste Divisie, Dion Marks bermain untuk NEC Nijmegen U21. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. 4 pemain ini comeback ke Timnas Indonesia jelang lawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 3, calon pesaing Mees Hilgers. Sebanyak 4 pemain ini berpeluang comeback ke Timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan yang sangat padat di laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Sintayong diprediksi akan tetap memanggil pemain yang sebelumnya bergabung saat menghadapi Arab Saudi dan Bahrain. Pemain-pemain seperti Rizky Ridho, Jay Edzas, Tom Haye, dan Calvin Verdon akan tetap menjadi pilar Timnas Indonesia di laga nanti. Selain itu, kemungkinan besar Mees Hilgers dan Eliano Reijnders yang saat ini sedang menjalani proses naturalisasi akan bisa bergabung. Kedua pemain tersebut tinggal menjalani pengambilan sumpah warga negara Indonesia dalam kurung WNI yang akan dilakukan pekan depan di Belanda. Namun tampaknya Sintayong akan memanggil beberapa wajah baru untuk menambah kedalaman skuad Garuda. Lantas, siapa saja pemain yang akan comeback ke Timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan Cina? Berikut prediksinya. 1. Mark Klok. Mark Klok diprediksi akan kembali dipanggil oleh Sintayong ke Timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Permainan Klok pada awal musim ini cukup stabil sehingga selalu mendapat kepercayaan untuk tampil sejak menit pertama. 2. Edo Febriansah. Dalam 6 laga yang sudah dijalani Persib di Liga 1, Edo berhasil merebut pos bek kiri dari Rezaldi Hehanussa. Dia tampil di seluruh pertandingan Persib pada awal musim ini, termasuk saat menghadapi Port FC di AFC Champions League Tour. 3. Jordi Amat. Jordi Amat telah sembuh dari cedera usai absen selama sebulan hingga harus dicoret saat Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. 4. Malik Rizaldi. Malik Rizaldi akhirnya bisa kembali bermain usai dibekap cedera pada awal musim ini sehingga dicoret STG saat melawan Arab Saudi dan Australia. Bahkan dia langsung mencetak 2 gol untuk membantu Persebaya Surabaya menang atas Persis Solo.
scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Miris Emil Audero Mulyadi sempat menghilang dari Liga Italia usai tolak tawaran timnas Indonesia. Ternyata nasibnya kini berujung ketidakpastian. Karier Emil Audero Mulyadi sempat mengalami penurunan, terutama setelah cedera parah yang menimpanya dan kontroversi usai menolak panggilan untuk membela timnas Indonesia. Pada tahun 2021, Emil menjadi sorotan penggemar sepak bola Indonesia setelah ayahnya, Edi Mulyadi, menyarankan Emil untuk lebih memilih timnas Italia dibanding Indonesia. Saat itu, Edi Mulyadi menyatakan bahwa anaknya sebaiknya memilih Italia karena sejarah sepak bola yang kuat di sana. Edi berpendapat bahwa jika Emil ingin tampil di Piala Dunia, pilihan terbaik adalah membela Italia. Kalau Emil ingin bermain di Piala Dunia ya harus diambil di sana, dalam kurung timnas Italia. Indonesia lolos Asia saja enggak, apalagi Piala Dunia. Nggak usah, apa sih penghargaannya di Indonesia, ujar Edi Mulyadi. Namun setelah pernyataan ayahnya pada 2021, karier Emil mengalami masa sulit. Pada Maret 2023, Emil harus mengakhiri musim lebih cepat setelah mengalami cedera bahu saat masih memperkuat Sampdoria di Liga Italia. Perbedaan karier Emil Audero versus Maarten Paes di timnas Indonesia, sementara karier Emil Audero di Eropa sedang mengalami masa sulit. Perbandingan bisa dilihat dengan Maarten Paes, kiper naturalisasi yang baru saja bergabung dengan timnas Indonesia. Paes yang sebelumnya bermain di Major League Soccer dalam kurung MLS bersama FC Dallas baru-baru ini mendapatkan kepercayaan untuk membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Paes tampil konsisten di MLS dan menjadi salah satu kiper andalan FC Dallas sejak bergabung pada 2022. Keputusannya untuk menerima panggilan timnas Indonesia menunjukkan komitmennya dalam memperkuat Garuda yang bisa memberikan persaingan ketat di posisi kiper. Paes membawa pengalaman bermain di Liga Amerika yang kompetitif, sementara Emil Audero meski memiliki pengalaman bermain di Eropa, belum menunjukkan niat serupa untuk membela timnas Indonesia. Namun perbedaan utama terletak pada sikap mereka terhadap timnas Indonesia. Paes menunjukkan antusiasme dalam membela Indonesia, sementara Emil masih cenderung mempertahankan mimpinya bermain untuk Italia. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. Walau ada Mas Hilgers dan Eliano Reijender, media Vietnam sebut mustahil timnas Indonesia menang lawan Bahrain jika seperti ini grafik awalnya Bahrain. Media Vietnam baru-baru ini mengungkapkan pandangannya tentang peluang timnas Indonesia menghadapi Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 Oktober 2024. Pertandingan ini diikuti oleh laga tandang melawan Cina pada 15 Oktober. Sejarah mempertemukan kedua tim tidaklah manis bagi Indonesia yang pernah mengalami kekalahan telak 10-0 dari Bahrain, menjadikannya sebagai salah satu momen paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Namun, saat ini di bawah kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong, timnas Indonesia menunjukkan performa yang jauh lebih menjanjikan. Banyak yang optimis bahwa skuad Garuda dapat membalas dendam
terutama dengan kehadiran pemain-pemain naturalisasi yang memiliki pengalaman bermain di Eropa, seperti Mads Hilgers dan Eliano Reijinder. Meski demikian, media Vietnam masih skeptis mengenai peluang Indonesia. Mereka menyoroti satu faktor penting yang dianggap membuat kemenangan Indonesia terasa mustahil. Media Soha secara jelas menyatakan bahwa meski pemain naturalisasi dapat memberikan dampak positif, hal tersebut belum tentu menjamin kemenangan melawan Bahrain. Kehadiran mereka tidak menjamin timnas Indonesia dapat bernapas lega saat berhadapan dengan Bahrain, tulis Soha, menekankan kekuatan Bahrain yang terbukti dalam babak kualifikasi sebelumnya. Selain itu, media tersebut juga mencatat perbedaan signifikan dalam ranking FIFA antara kedua tim yang menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia. Soha menyimpulkan bahwa jika Bahrain bermain dengan performa terbaik mereka, pelatih Shin Tae-yong dan timnya akan menghadapi banyak kesulitan dan mungkin akan merasakan buah pahit dari pertandingan tersebut. Meskipun demikian, timnas Indonesia dipastikan akan berjuang keras untuk meraih kemenangan dan membuktikan bahwa mereka layak bersaing di level internasional. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Harapan Erick Thohir untuk secara luas sepak bola Indonesia dan adanya bola tanda tangan Paus Franciscus ini mungkin mengubah nasib sepak bola Indonesia selamanya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan harapannya agar sepak bola Indonesia bisa menjadi simbol persatuan dan perdamaian di tengah masyarakat. Harapan ini muncul setelah ia menerima sebuah bola yang ditandatangani oleh Paus Franciscus. Bola istimewa tersebut diserahkan oleh Hilbert Ido Hasudungan, seorang penggemar sepak bola yang berhasil mendapatkan tanda tangan Paus saat kunjungannya ke Jakarta pada awal September. Erick menyatakan bahwa bola bertanda tangan ini akan disimpan dengan penuh penghormatan oleh PSSI dan menjadi bagian dari koleksi berharga di Museum Bola Indonesia. Keberadaan bola ini tidak hanya sebagai kenang-kenangan dari momen bersejarah, tetapi juga diharapkan dapat menginspirasi masyarakat untuk menjadikan sepak bola sebagai alat pemersatu dan penyebar pesan perdamaian di seluruh tanah air. Inisiatif ini menunjukkan komitmen PSSI dalam mempromosikan nilai-nilai positif melalui olahraga. Diharapkan pula bisa menarik perhatian masyarakat untuk lebih mencintai dan mendukung perkembangan sepak bola di Indonesia. Ini adalah bola berkah yang diperoleh Bang Hilbert selama kunjungan Paus Franciscus, ungkap Erick dalam siaran pers resmi PSSI. Ia menjelaskan bahwa bola tersebut akan disimpan oleh PSSI setelah Museum Bola Indonesia selesai dibangun dan akan dicantumkan nama Hilbert sebagai penghormatan atas usahanya. Penerimaan bola ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hilbert, yang merupakan aparatur sipil negara di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berharap sepak bola Indonesia terus berprestasi dan menyebarkan pesan perdamaian. Erick sependapat menegaskan keyakinan bahwa sepak bola dapat menjadi jembatan pemersatu bangsa. Mari kita dukung sepak bola Indonesia dan jadikan olahraga ini sebagai sarana persatuan, bukan pemecah belah, tegas Erick. Ia menambahkan dengan kehadiran bola ini, kami berharap tim nasional Indonesia dapat terus berprestasi dan menjadi alat pemersatu bangsa. Pernyataan ini mencerminkan komitmen PSSI untuk memanfaatkan olahraga sebagai sarana membangun solidaritas di masyarakat. Resmi negatif 23 nama pemain timnas U20 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025 minus Wilber Jardim dan Arkan Kakak.
Indra Syafri telah menetapkan 23 nama pemain timnas U20 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025. Tidak ada nama Welber Jardim dan Arkan Kaka. Timnas U20 Indonesia telah siap mengarungi kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025. Sebanyak 23 nama pemain telah diumumkan Indra Syafri pada Minggu dalam kurung 22 September 2024. Menariknya tidak ada nama Welber Jardim dalam daftar final skuad timnas U20 Indonesia ini. Selain itu tidak ada Arkan Kaka, Kaviatur Rizky, dan Jida Bin yang sebelumnya ada di skuad juara ASEAN Cup U19 2024. Kaviatur kemungkinan mengalami cedera dan belum pulih hingga saat ini. Setelah kemarin di AFF kita berhasil menuntaskan tugas dengan baik dan sesuai target yang dibebankan oleh PSSI, sebelumnya anak-anak bisa mencapainya. Sekarang kita naik ke step atau anak tangga kedua, dengan lolos kualifikasi AFC U20, kata Indra Syafri di Stadion Madia, Senayan, Jakarta pada Minggu 22/9/2024. Saya pribadi ini kualifikasi kedua bagi saya setelah dulu tahun 2013 di mana kita kualifikasi di Jakarta dan satu grup bersama Korea Selatan, Laos, dan Filipina, di mana kita mendapatkan nilai murni 9 poin dan lolos sebagai juara dalam kurung grup. Mudah-mudahan kita bisa lolos kualifikasi Piala Asia U20 ke Cina nanti berhasil, tambahnya. Timnas U20 Indonesia tergabung di grup F dan menjadi tuan rumah di Stadion Madia. Garuda Nusantara akan menantang Yaman, Maladewa, dan Timor Leste. Semua dalam kurung lawan diwaspadai. Kita selalu bicara pada pemain, kita harus fokus, serius siapapun lawannya, kata Indra. Timnas U20 Indonesia bakal memulai petualangannya saat menghadapi Maladewa pada 25 September 2024. Laga tersebut bakal dilangsungkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. 2 hari kemudian, Timnas U20 Indonesia bakal menghadapi Timor Leste di jadwal yang sama. Pada laga pamungkas, Jens Raven dan kawan-kawan menghadapi Yaman. Secara teknis untuk kita tidak ada masalah, kita familiar mau di Madia, mau di GBK, kata Indra. Daftar 23 nama pemain Timnas U20 Indonesia untuk kualifikasi Piala Asia U20 2025/1. Fitrah Ridwan dalam kurung Persib Bandung 2. Rizjar Nurfiat dalam kurung Borneo FC 3. Alex Felix Kamuru dalam kurung Barito Putra 4. Kadek Arel dalam kurung Bali United 5. Alvarezi Buffon dalam kurung Borneo FC 6. Musa Al-Hamzah dalam kurung PSBS Biak 7. Vigo Denis dalam kurung PSIM Yogyakarta 8. Aditya Warman dalam kurung Persija Jakarta 9. Jens Raven dalam kurung FC Dordrecht U21 10. Mauri Ananda dalam kurung Bali United 11. Rizky Afrizal dalam kurung Madura United 12. Fandi Bagus dalam kurung Bayangkara FC 13. Mufdi Iskandar dalam kurung Malut Selection 14. Sultan Zaki dalam kurung PSM Makassar 15. Marcelinus Ama dalam kurung UD Logrones 16. Donitri Pamungkas dalam kurung Persija Jakarta 17. Mufli Hidayat dalam kurung PSM Makassar 18. Tony Firmansyah dalam kurung Persebaya Surabaya 19. M. Bragil dalam kurung Bayangkara FC 20. Aliansyah Abdul Manan dalam kurung PSIM Yogyakarta 21. Iqbal Gwijangge dalam kurung Barito Putra 22. Rofki Tovani dalam kurung Malut United 23. Ikram Al-Ghifari dalam kurung Semen Padang.